Ya, potensi nilam atau sejarah nilam di Aceh. Ya, itu berawal dari kesulitan Belanda VOC pada saat itu dalam membiayai perang. Ternyata setelah dipanen yang terbaik kualitasnya itu ada yang ditanam di Aceh. Apa yang menjadi kendala sekarang? Jadi kalau awal-awalnya itu yang pertama itu adalah sistem tata niaga yang tidak terjaga ya. Jadi masyarakat tidak terpastikan mendapatkan uang dengan baik. Harusnya kan sama-sama sejahtera. Kenapa itu? Lah itu tadi karena ada permainan di tata niaga. Tentu kan ada orang yang nggak senang. Itu ada nggak Pak Dr. Saifullah? Ada lah. Oh, ada ya. Saya dengan kawan-kawan itu selalu menyampaikan bahwa kami ARC ini perguruan tinggi. Yeah. Kami bukan pebisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, nilam Aceh atau bahasa latinnya disebut Pogestemon Kablinben adalah suatu subak tropis penghasil jenis minyak atsiri yang disamakan dengan minyak nilam. Tanaman ini umumnya dimanfaatkan bagian daunnya untuk diekstraksi minyaknya dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan digunakan pada industri kosmetik. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak pacoli atau dari bahasa Tamil patcai, hijau, dan elai, daun, karena minyaknya disuling dari daun. Di Indonesia, tanaman nilam memiliki beberapa varietas utama, diantaranya varietas Sidikalang, apa nanti bahasa latinnya akan dijelaskan oleh narasumber kami. Kemudian ada juga varietas Loksmawe, Tapak Tuan, dan sebagainya. Setiap varietas ini memiliki kadar pacoli alkohol atau PA yang berbeda-beda. Namun sampai saat ini disebut-sebut varietas Sidikalang lebih banyak dikultivasi karena kandungan minyaknya paling tinggi dan kualitasnya paling baik. Lantas bagaimana dengan minyak nilam atau atsiri Aceh yang pernah jaya? Karena ulah sejumlah mafia yang mempermainkan perdagangan harga membuat petani nilam di Aceh terpukul. Kini setelah diintervensi para pihak, salah satunya adalah Universitas Syah Kuala Banda Aceh, harga minyak nilam menjadi stabil, produk turunan satu persatu lahir, momentum untuk mengembalikan kejayaan minyak nilam Aceh menjadi terbuka lebar. Untuk itu malam ini kami mengundang ahlinya, yaitu Kepala Atsiri Research Center atau ARC PUIPT Nilam Aceh Universitas Syah Kuala, Dr. Saifullah Muhammad. Beliau adalah alumni S1 S2 dari Australia dan baru-baru ini beliau menerima penghargaan Inspiring and Innovative Leader atas kiprahnya membangun kembali industri nilam di Aceh. Saifullah Muhammad dianggap berhasil membawa ARC menjadi pusat riset dan Center of Excellence terbaik selama 3 tahun berturut-turut di Unsia. Dr. Saifullah Muhammad adalah Associate Professor di jurusan Teknik Kimia, Pak, ya, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Saya kira narasumber kami malam ini bukan hanya tepat tapi pakar. Assalamualaikum Pak Dr. Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya panggil Pak Dokter ya. Siap, Bang Saleh. Ya, walau usianya muda tapi mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan menjadi guru besar. Amin. Atau profesor. Selanjutnya jadi rektor Rusia. Pak Saifullah, mungkin sejarah ya dalam jalur rempah Aceh orang mengenal salah satunya adalah nilam atau tanaman nilam, tapi orang tidak banyak tahu bagaimana sebenarnya potensi nilam atau sejarah nilam di Aceh. Ya, itu berawal dari kesulitan Belanda VOC pada saat itu dalam membiayai perang.
Jadi mereka waktu itu karena harga gula jatuh, bisnis utama mereka saat itu adalah gula ya. Ketika harga gula jatuh, pabrik-pabrik gula itu banyak tutup juga, termasuk yang di Aceh ada di Jodgiri kalau saya nggak salah ya. Di Aceh Utara. Aceh Utara itu juga tutup. Nah kemudian waktu itu mereka mencari komoditas alternatif. Ujungnya bertemu dengan sebuah tanaman yang dikenal dengan pacoli, pacoli. Dan juga waktu itu mereka dapatkan kopi. Yeah. Nah nilam itu asalnya dibawa, yang jenis nilam Aceh itu yang disebut dengan Pogostemon Kablinben itu asalnya dari Filipina. Oh Filipina. Jadi masuk dibawa oleh Belanda ke Pasaman Barat di Sumatera Barat, kemudian masuk ke Sidikalang, kemudian masuk ke Tapak Tuan. Nah kemudian ditanam di seluruh tempat ini. Ternyata setelah dipanen yang terbaik kualitasnya itu ada yang ditanam di Aceh. Di Aceh. Nah kemudian dibentuklah organisasi perdagangan untuk ngurusin tata niaga ini Oleh Belanda. oleh Belanda. Namanya Nilam. Nilam. Nah, singkatannya, kepanjangannya adalah Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai. Maskapai. Sebuah Tapi nama tumbuhannya itu sendiri bukan nilam. Bukan nilam, pacoli. Pacoli. Pacoli nama internasionalnya. Nah kemudian hebat ini ya, menghasilkan minyak yang baik dari jenis Pogostemon Kablinben, karena ada dua jenis lagi, yaitu Pogostemon Hainianus Ben dikenal dengan nilam Jawa, kemudian ada Pogostemon Hortensis Ben itu nilam sabun, nilam di hutan. Nah ini dari tiga jenis spesies ini yang banyak minyaknya itu adalah Pogostemon Kablinben Aceh punya. yang dikenal dengan nilam Aceh. Aceh. Turunan dari spesies ini disebut dengan varietas. Itulah muncul varietas Losmawe, varietas Tapak Tuan, varietas Sidikalang, varietas Pacolina 1, Pacolina 2. Ini Artinya kenapa nama Losmawe misalnya karena pernah ditanam di sana? ya, dia ada mekanisme dalam penentuan varietas itu ya. Dia kan nanti ada dari kementerian mengutus misalnya lembaga tertentu seperti Balitro, dan kemudian nanti biasanya yang diambil itu adalah nama kotanya di mana tanaman itu tumbuh. Nanti ada variasi morfologi daripada tanaman. Makanya yang Losmawe disebut varietas Losmawe walaupun itu mencakup Aceh Utara ya. Kemudian juga yang Tapak Tuan, diambil Tapak Tuan meliputi wilayah barat selatan. Nah, ini di antara varietas-varietas ini memang variasinya beda-beda tipis. Secara umum yang paling banyak minyaknya itu Losmawe. Losmawe. Kenapa itu? Nah itu karena kondisi morfologis ya, kondisi alam sekitar ya. Tanah ikut mempengaruhi. Tanah mempengaruhi, ketinggian mempengaruhi, intensitas matahari mempengaruhi. Jadi kemudian dia terbentuk menyebabkan persoalan genetik, ya, terjadi metabolisme sekunder di dalam daun, terbentuk minyak. Nah di antara varietas itu kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah minyak, tapi juga ditentukan oleh kandungan pacoli alkohol yang ada di dalam daun. Jadi di dalam minyak sebenarnya sudah ada di dalam daun akibat metabolit sekunder di dalam tanaman, kemudian diekstrak keluar minyaknya. Minyak itu kan berapa jumlah banyaknya berapa, kemudian juga kandungan pacoli alkoholnya berapa. Nah untuk pacoli alkohol memang yang tertinggi itu adalah Sidikalang. Sidikalang. Nah, pacoli alkohol. Dan kalau dari segi ketinggian itu dataran rendah minyaknya lebih banyak, dataran tinggi pacoli alkoholnya lebih tinggi. Artinya lebih banyak alkohol semakin kualitasnya rendah. Semakin tinggi kualitasnya. Oh gitu. Nah, jadi kualitas minyak nilam ditentukan oleh kandungan pacoli alkohol. Tadi yang lebih tinggi Sidikalang. Sidikalang pacoli alkoholnya. Minyak lebih banyak Losmawe. Oh. Tapi Sidikalang pun itu masuk kategori Pogostemon Kablinben atau nilam Aceh. Oh gitu. Nah ini kan kita beberapa referensi menyebutkan nilam Aceh yang terbaik di dunia. Ya. Orang kan bilang semua Aceh yang terbaik di dunia. Tentu kan harus kita buktikan. Ya. Kenapa? Sehingga bagaimana cara membuktikan nilam Aceh ini yang terbaik di dunia? Iya. Jadi terbaik itu ditentukan oleh usernya. Saya pun dengar terbaik di dunia itu langsung dari perusahaan-perusahaan Perancis itu yang datang ke kampus ya, ke Universitas Syah Kuala. Diskusi mereka itu
memang sangat terikat, penting sekali dengan nilam kita, karena sudah sejak zaman dulu mereka menggunakan nilam Aceh sebagai campuran untuk parfum. Ya. Kalau tanpa minyak nilam dalam 1 jam parfum sudah hilang, tapi kalau ada minyak nilam bisa 8 jam, 12 Daya jam daya tahannya. Dan dia juga mengkomposisi aroma khusus yang unik, sehingga perusahaan-perusahaan itu kemudian tidak bisa merubah aroma parfum yang telah diterima oleh market internasional, dan di dalamnya ada nilam Aceh. Nah, ketika mereka membuat untuk campuran parfum itu, dia ada karakteristik yang dia deteksi ya. Pertama, kandungan pacoli alkohol tadi. Tapi nggak cuma itu, ada hal lain, yaitu misalkan bilangan asam. Nah, bilangan asam yang ada di minyak nilam di Aceh ini agak unik juga, dia bisa rendah. Padahal minyak nilam dari Sulawesi bilangan asamnya itu tinggi. Bilangan asam ini mengindikasikan makin tinggi dia makin mudah rusak minyak. Nah, jadi dia melambangkan sebagai berapa banyak kandungan asam lemak bebas. Semakin tinggi asam lemak bebas, semakin mudah teroksidasi, semakin mudah rusak minyak. Sebab dia kan nanti perjalanan dari Aceh ke Medan, ke Singapura sampai ke Prancis itu kan lama. Kalau asam lemak bebasnya terlalu tinggi, minyak mudah rusak. Kemudian ada beberapa indikator-indikator yang lain ya. Dia dirumuskan di dalam SNI, Standar Nasional Indonesia untuk minyak nilam. Jadi indikator-indikator itulah yang kemudian menyebabkan Aceh menjadi khas dan unik, sehingga kita 2012-2013 mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Dekumham. Nah, itu yang menunjukkan keunikan. Artinya nilam Aceh walaupun spesiesnya sama, Phogostemon cablinben, dibawa ditanam di daerah lain, tapi hasilnya nanti akan berbeda. Setelah S3 di Australia, Pak Dr. Saiful pulang ke Aceh tahun berapa itu? Tahun 2013 akhir. 2013 akhir. Kemudian mulailah soal nilam Aceh ini bangkit. Iya kan? Kenapa Dr. Saiful akhirnya memilih nilam, tidak memilih? Jadi waktu itu ada ceritanya, Pak Saleh. Saya ditelepon oleh seorang kawan namanya Dr. Indra. Sekarang kepala prodi di Agribisnis Universitas Syakuala. Dan juga wakil kepala ARC beliau. Waktu itu beliau adalah staf ahli di Bapeda. Jadi beliau 2015 itu telepon saya. Dia bilang ini ada kajian untuk nilam di Bapeda Aceh. Nah, sejak itulah saya mulai berkenalan dengan nilam. Waktu itu belum diputuskan nilam. Dokumennya namanya SIDA, Sistem Inovasi Daerah. Itu adalah amanah dari peraturan tertentu di pemerintahan, kita harus buat SIDA. Waktu itu diminta kepada kami untuk menentukan SIDA apa. Nah, akhirnya kita mulai pelajari nih, kita pelajari dengan referensi komoditas, potensi segala macam. Banyak kan, sawit, kopi dan lain-lain. Nah, kenapa kemudian nilam? Banyak alasannya. Pertama, dia punya sejarah panjang di Aceh, sudah lama di Aceh itu. Dan nilam kita itu terbaik tadi ya, dari informasi-informasi yang kita dapat. Yang ketiga juga dia ini diusahakan oleh rakyat, bukan corporate. Artinya ini tanaman cocok untuk tanaman rakyat. Misalnya kalau sawit ya mungkin oke juga, tapi itu menengah ke atas lah ya. Dia perlu lahan besar, perlu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita putuskan nilam pada saat itu. Nah, semenjak itu 2015 berganti-ganti kepala Bapeda, tapi saya tidak bisa pindah lagi dari nilam. Kepala Bapeda udah berganti dari Prof. Abu, Pak Iskandar, Pak Azhari, Bang Elvizar Ibrahim, sampai sekarang Pak Dade. Udah 5 orang kepala Bapeda berganti-ganti. Sehingga dikukuhkanlah semacam lembaga riset gitu. Nah, jadi gini, tahun 2015 itu kita menghasilkan dokumen SIDA. Salah satu rekomendasinya diperlukan lembaga riset. Lembaga riset untuk mensupport inovasi. Sebab inovasi itu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak di kampus. Jadi kampus punya resources, punya SDM, punya segala macam. Hasil kajian itu saya lapor ke Pak Rektor. Nah, saya lapor, Pak, kita harus bantu nih masyarakat Aceh dengan inovasi. Sebab tanpa inovasi maka yang rugi selalu masyarakat kita, ya. Yang nilai tambahnya itu diambil oleh orang lain. Bayangkan Bang Saleh ya, 6 bulan saja Perancis nggak dapat nilam dari Aceh, susah orang itu, goyang usahanya. Industri mereka itu gelisah kalau nggak dapat nilam Aceh. Tapi petani kita tidak sejahtera.
harusnya kan sama-sama sejahtera. Kenapa itu? Lah itu tadi karena ada permainan di tata niaga. Di Aceh, di luar Aceh? Khususnya di Indonesia. Indonesia. Karena harga internasional sebenarnya relatif stabil, harga internasional. Tetapi di rantai pasok dan rantai nilai itu terlalu banyak pemain-pemain, ya. Dan memang lazimnya dunia usaha kan semua orang mau mencari margin. Nah, inilah yang lemah semakin terlemahkan kalau tidak dibantu. Nah, kalau internasional kira-kira per kilonya berapa? Itu sekitar $54 sampai $65 Per kilo? per kilogram. Itu berarti sekitar 600-750 ribu Kalau dirupiahkan? kalau dirupiahkan. Kalau di Aceh atau Indonesia hari ini? Nah, kalau 4 tahun terakhir udah stabil. Oh gitu? Semenjak kita melakukan berbagai program, ya, mengintegrasikan berbagai hal dari A sampai Z dan produk-produk turunan tadi, itu udah relatif stabil dan nggak pernah turun lagi di bawah 500 kalau di Aceh. Memang kita definisikan waktu itu, ya, setelah kita buat kajian, hitung segala macam, itu minimal 500. Kalau di bawah 500 itu akan merugikan masyarakat kita. Nah, kemudian kita ajaklah kalangan-kalangan dunia usaha, ayolah belilah ini dengan harga 500 minimal. Di awal-awalnya kan memang agak susah karena orang terbiasa dengan harga 300, 250 gitu kan. Ya masyarakat kan nggak punya alternatif. Harga itu yang kemudian menyebabkan Aceh dari pemasok 70% kebutuhan nasional, kebutuhan dunia juga, itu turun drastis hingga tinggal 5-10%. Karena petani udah malas. Karena petani malas, dia rugi kan, tidak mendapatkan yang tepat. Sampai kemudian ini mulai terkoreksi pelan-pelan setelah 5 tahun, 6 tahun kita berusaha keras. Yang dulu di Aceh tinggal 4 kabupaten yang menanam nilam, hari ini sudah 17 kabupaten. 17 kabupaten menanam nilam kembali. Itu sebabnya Pak Dr. Saipul sering keluar daerah, ya? Saya selalu keliling, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Kalau 17 kabupaten kota di Aceh, kira-kira berapa lahan yang sudah tergarap sekarang? Nah, jadi ini kalau kita rata-ratakan, ya, itu yang lain kan baru bangkit ini, ya, bangkit. Di Tamiang misalnya ada sekitar 20 hektar. Di Aceh Jaya yang relatif besar, ya, ada sekitar 200 hektar. Kemudian Aceh Selatan juga sekitar 200 hektar. Kemudian nanti di Aceh Besar ini juga sekitar 50 hektar. Kalau 1 hektarnya itu berapa? Jadi 1 hektar itu kan 100 meter kali 100 meter, ya. Ini saya jelaskan detail. Mudah-mudahan petani ada yang dengar ini. 100 meter kali 100 meter. Kalau kita tanam 1 meter berarti 100 batang kali 100 batang. Dapatnya 10.000 batang. Tapi nilam itu boleh 80. Itu bisa dapat sekitar 15.000 batang per 1 hektar. Nilam itu pohonnya itu ketika kita panen itu bisa 5 kilo daunnya. Nah, tapi kalau dirawat lah dengan baik, ya. 5 kilo itu per hektar? Per 1 batang. Oh, per 1 batang. 1 batang daun. Iya. Nah, ini kita ambil yang paling minimal saja, 2 kilo per batang. 2 kilo per batang dikali dengan 15.000 batang dapatnya 30.000 kilo. 30.000 kilo ini dikeringkan dia. Nanti yang tertinggal adalah 30%-nya, yaitu 9.000 kilo. 9.000 kilo daun kering ini yang kita masukkan ke dalam ketel. Keluar minyaknya itu 3%. 3% dari 3.000 dari 9.000 itu adalah 270 kilo per 1 hektar. Kita ambil 200 kilo saja. 200 kilo per hektar dikali dengan harga misalnya 500.000, ya. Walaupun hari ini 600 harganya. Dikali 500 itu berarti dapat per hektar 100 juta rupiah. Dalam 8 bulan, 100 juta dibagi 8 itu dapatnya 8.750.000 per hektar per bulan. Jadi seorang petani nanam nilam dengan baik, punya potensi, punya gaji 8.750.000 per bulan. Itu udah luar biasa. Itu kan bukan lagi orang miskin kalau gaji seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita optimis. Nah, perkaranya adalah ini harus tidak bisa sendiri. Karena kampus memang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa buat pendampingan. Tapi yang punya dana pemerintah,
Yang punya program terhadap petani itu dinas-dinas terkait. Punya lahan juga. Punya lahan. Nah, jadi ini harus terintegrasi nih antara kampus dengan pemerintah. Kalau masyarakat paling 1 hektar 2 hektar kan? Ya, jadi nanti masyarakat kita sudah punya modelnya nih, punya model bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa kita jalankan. Sebab bukan tidak ada bantuan dari pemerintah, tetapi polanya itu harus dirubah. Nggak bisa lagi seperti hanya kasih bibit. Nah, bibit memang ada selalu dikasih, tapi pertanyaannya apakah bibit yang dibagikan itu jadi kebun atau tidak? Oh iya, bibit itu dari mana itu? Produksi kita sendiri di kampus? Ya, nah jadi bibit di Universitas Syakuala melalui ARC itu sudah membuat pembinaan sentra-sentra bibit. Di Aceh Tamiang kita buat pembibitan, di Aceh Selatan kita buat pembibitan, di Aceh Jaya kita buat pembibitan, Aceh Besar kita buat pembibitan, PD Jaya kita buat pembibitan. Jadi pusat-pusat pembibitan ini kita buat dan dikelola oleh masyarakat. Saya kasih contoh. Di Tamiang kami kirim bibit dari Aceh Research Center hibah ya, sekitar 2.000-3.000 batang kirim ke Tamiang sana oleh kelompok petani dikelola itu. Nah, ketika kemarin kita MOU kan dengan Biren, rektor MOU dengan Biren perlu bibit 10.000, 20.000, saya bilang sama Tamiang kami beli bibitnya, kirim ke Biren. Jadi masyarakat punya uang dari menjual bibit. Nah, jadi titik-titik ini kita bina dengan pendekatan bisnis. Artinya orang yang bekerja harus punya usaha dan mendapatkan uang. Bibit bisa dapat uang, tanam nilam, panen dapat uang. Ketika menyuling, penyulingnya dapat uang. Ketika diproses, orang yang prosesnya dapat uang. Kemudian produk turunan dapat uang. Jadi di titik-titik inilah yang perlu kita linkkan agar dia terhubung dan terpastikan masyarakat hari ini ada minyak, hari ini ada uang. Nah, itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Karena memang nggak ada yang kelola sebelumnya kan. Iya. Nah, artinya kan ini nggak ada alasan sebenarnya masyarakat untuk tidak ini ya. Ya, jadi sekarang memang harus masyarakat, nah ini kita perlu sosialisasi. Jadi begini, penurunan grafik nilam Aceh itu sudah lama, turun. Ini buat frustasi semua WH. Jangankan masyarakat, aparat pemerintah juga frustasi. Saya pernah dipanggil ke salah satu kantor pemerintah, diperlihatkan data, Pak ini turun terus. Ini nggak akan berhasil kita untuk nilam ini. Ya, saya bilang memang itulah faktanya. Nah, sekarang pilihannya tergantung kita. Apakah penurunan itu terus kita biarkan dan kemudian nilam Aceh tinggal nama, tidak ada lagi, atau kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kembali. Apa yang menjadi kendala sekarang? Jadi kalau awal-awalnya itu yang pertama itu adalah sistem tata niaga yang tidak terjaga ya. Jadi masyarakat tidak terpastikan mendapatkan uang dengan baik ketika dia punya minyak. Kadang-kadang nanti harganya 1.800.000, tapi ketika mereka nanam, tinggalkan padi, tinggalkan jagung, tanam nilam, tapi ketika panen harganya jadi 200-300.000 dan tidak ada yang bela di sana. Nah, ketika kita hadir, kita menghandle persoalan ini. Kami ajak kawan-kawan kita dari dunia usaha, ayolah kita MOU ya. Karena memang harga internasional kan bagus. Artinya peluangnya artinya bagus ya. Bagus dan relatif stabil, fluktuasinya cuma dikit-dikit, tidak 300 1 juta, tidak seperti itu, cuma sikit-sikit saja. Nah, kita ajak, kita MOU kan. Enggak seperti Bitcoin ya. Kalau jatuh anjlok. Ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa bukan tidak boleh ngambil keuntungan. Jadi middleman misalnya ya, pengumpul-pengumpul kan juga suka ngambil margin yang berlebihan. Nah, kita sampaikan ini kita harus bersama-sama, masyarakat harus dapat margin, middleman, pengumpul, koperasi, eksportir, semuanya harus dapat margin agar kemudian iklim usaha ini sehat. Itu tidak mudah sebenarnya ya. Tapi apa yang kami kemudian lakukan, ARC mengintervensi teknologi dengan membuat ekosistem baru daripada rantai nilai dan rantai pasok nilam itu. Apa itu? Yaitu produk turunan. Dulu minyak nilam kita 100% dibawa ke Singapura, diproses di Singapura, kemudian dikirim ke Prancis, dikirim ke United States, sebagian dikirim balik ke Indonesia, dibeli oleh industri dalam negeri, dalam bentuk intermediate produk sebagai campuran bahan baku lain, tapi sudah dipurifikasi. Nah, jadi dulu memang kita tidak mampu melakukan purifikasi di tempat kita sendiri, tapi ketika ARC muncul dan kami kemudian berjuang keras mendapatkan peralatan yang canggih itu, dan hari ini peralatan itu sudah ada sama kita, harganya mahal. Jadi sekarang ada beberapa sentra ya, tadi di Tamiang segala macam. Nah, ini petani sekarang tanam. Setelah panen ini produksi minyaknya di mana? Di tempat petani.
Oh, udah ada bisa langsung di situ. Bisa Ya? langsung di petani. Jadi kita memang skema kita dari daun sampai jadi minyak itu wilayahnya masyarakat. Oh, jadi nggak dibawa ke Unsia. Nggak usah kita intervensi itu. Kami hanya melakukan pembinaan menyuling dengan bagus. Buat air prosesnya bagus agar kandungan besinya rendah, agar minyaknya kualitas bagus dan bisa kita ekspor. Oke. Sekarang siapa pemainnya atau pengumpulnya? Banyak. Oh, banyak. Jadi di Aceh itu banyak, jalurnya juga macam-macam. Ada yang dari barat selatan kumpul, kemudian bawa ke Medan. Di Medan nanti diproses dikit bawa ke Singapura. Kemudian ada juga yang jalur ke Banda Aceh. Di Banda Aceh ada perusahaan dari Prancis juga di Banda Aceh. Oh, udah ada di sini ya? Udah ada di sini. Nah, itu yang kayak gitu tuh kita jadikan kawan semua dalam tata niaga ini. Tapi kemudian kita membangun juga sayap bisnis. ARC sekarang punya sayap bisnis yaitu Koperasi Innova. Kenapa kita perlu sayap bisnis? Karena kalau kita yang bangun sendiri, komitmennya itu melekat sama sayap bisnis. Artinya kampus kan sebenarnya bukan mau berbisnis, tetapi ingin membantu masyarakat. Tetapi membantu masyarakat tanpa pendekatan bisnis nggak bisa kita, nggak bisa sustain. Berapalah proyek-proyek pemerintah, proyek untuk komdev itu kan tidak bisa berkelanjutan. Makanya pendekatannya harus bisnis. Jadi Koperasi Innova ini yang dari ARC punya ini sekarang dia menjadi koperasi profesional, dibina oleh Dinas Koperasi dan dia membeli minyak juga dari masyarakat. Nah sehingga pembeli-pembeli ini menjadi lebih banyak, harga pun menjadi lebih cantik kan. Apalagi kalau harga jatuh, ARC bisa perintahkan beli tuh. Tapi ini mahal Pak, nggak apa-apa beli, kita buat parfum. Berapapun kita beli, kita masih untung. Orang buat parfum satu botol parfum cuma 1 tetes tilam aja. Oh gitu? Gaya. Jadi kalau misalnya parfum gitu yang kita beli di luar dengan harga 7 juta, 8 juta itu yang kalau 500 atau 100 miligram misalnya itu berapa banyak perlu minyak nilam? Ya sekitar 2-5%. Sedikit. Kebutuhan itu ya? Kebutuhan sedikit ya. Jadi kalau misalnya dia 100 mili berarti sekitar 2 mili. 2 mili kan sedikit sekali itu. Ya Pak Dr. Saipul, lahan sudah punya, masyarakat sudah mulai tumbuh dan mau bekerja, kemudian pasar juga sudah mulai terjamin, memutus mata rantai dari, tentu kan ada orang yang nggak senang. Itu ada nggak Pak Dr. Saipul? Ada lah. Oh, ada ya. Dan wajar itu ya. Nah, dari mana itu? Saya jadi begini. Saya dengan kawan-kawan itu selalu menyampaikan bahwa kami ARC ini perguruan tinggi. Kami bukan pebisnis, kita ini guru. Kita ini concern dengan tupoksi Tridharma perguruan tinggi untuk membantu masyarakat melalui pengabdian, inovasi dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa tersakiti secara ekonomi sebenarnya. Seperti ARC, ARC itu pusat riset ada 56 orang doktor profesor di sana yang mendedikasikan pengetahuannya di sana. Jadi kita tampil ini sebagai tim, as a team, not individu, ya kan? Jadi bukan sebagai individu yang mau mengambil keuntungan secara finansial di sana. Bahwa ada sayap bisnis itu satu hal memang keharusan agar kita bisa membantu lebih banyak. Artinya begini, ketika masyarakat jual, saya bisa bilang beli kan. Paling gitu, tidak subsidi silang lah. Nah seperti itu. Nah jadi kita hadir ke dalam nilai rantai pasok ini bukan untuk memotong rezeki orang, tidak seperti itu formatnya. Tapi justru untuk membuat semua orang mendapatkan untungan yang layak. Nah, coba bayangkan petani yang sudah menanam capek berbulan-bulan dia jaga cuma dapatnya tidak banyak. Yang rugi bukan cuma petani itu, yang rugi itu sampai ke Perancis sana. Bayangkan dia nggak mau nanam lagi, yang rugi siapa? Yang rugi kan Perancis. Yang rugi pengumpul karena minyaknya masyarakat tidak nanam. Jadi terus-menerus kita sampaikan bahwa usaha kampus ini adalah membuat semua pihak itu merasa adil, merasa nyaman mendapatkan haknya. Meskipun tidak mudah demikian, makanya kita perlu kemandirian dalam hal teknologi dan manajemen bisnis tadi. Artinya saya sampaikan ke kawan-kawan, kampus itu punya kemampuan melakukan purifikasi yang sama seperti yang dibuat oleh Singapura. Artinya alat yang ada sekarang itu sudah standar? Standar. Atau lebih dari Singapura? Lebih. Berarti tidak ada alasan lagi lah ya? Tidak ada alasan. Nah, jadi sekarang artinya gini,
Kan sekarang ini sudah mulai tumbuh kembali nih, Ya. tapi produktivitas baru meningkat, belum seperti dulu, baru 30%. 30%. Dari 5, 10% yang tinggal sekarang sudah mulai meningkat ke 30%. Ini harus terus ditingkatkan agar paling tidak sama seperti dulu Aceh menjadi pemasok 70% kebutuhan nasional untuk nilam, karena nilam kita bagus. Nah, untuk itu pemerintah harus turun dengan lebih kuat. Nggak cukup hanya sekedar ada program, tapi harus memang menjalankan sistem ini dengan cermat. Toh dokumen itu dokumen pemerintah kan, walaupun yang tulis kita. Resmi kan dokumen Bapeda itu master plan yang kita buat itu ya. Nah, inilah yang harus diadvokasi secara konsisten. Problemnya memang tidak mudah karena seperti tadi saya bilang. Saya masih ngurusin nilam sementara kepala Bapeda sudah 5 kali berganti. Di pemerintahan kan cepat kali ganti itu. Nah, apalagi kalau gubernurnya nggak suka langsung ganti. Nah, ini harus jadi perhatian. Nah, karena kalau kita ingin konsentrasi kepada satu persoalan, konsistensi itu penting sekali. Orang boleh berubah, tetapi kan program bisa dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dr. Saifullah, sebenarnya kita pingin berlama-lama, cuma karena waktu kita yang terbatas. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan jangan pernah bosan kalau sewaktu-waktu kami panggil atau undang kita bicara ini lebih mendalam. Insyaallah, siap. Sahabat Sisi Lain, demikian perbincangan kami bersama Dr. Saifullah Muhammad. Kami kira tidak ada alasan lagi bagi petani di Aceh untuk tidak beramai-ramai berkarya ataupun melakukan budidaya dengan nilam seperti dijelaskan tadi. Toh penghasilannya juga tidak sedikit. Mudah-mudahan perbincangan kami ini menjadi bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.